Ya, halo teman-teman semua. Jumpa lagi di channel saya di Aritra Paldi 15. Kita akan lanjut membahas materi mengenai pemrograman web. Materi yang kita bahas itu yaitu JavaScript, ya. Ya, tentu kita tidak asing lagi kita mendengar JavaScript ini. Karena JavaScript ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang sering digunakan oleh anak komputer saat ini. Jadi di video ini saya akan membahas apa itu JavaScript, apa saja fungsinya, lalu sejarahnya, dan terakhir apakah JavaScript itu penting dipakai atau tidak. Namun sebelum melanjutkan video ini, kalian bisa tekan tombol subscribe di channel YouTube kami dan tekan lonceng di sebelah kanannya jika teman-teman semua mendapatkan informasi update dari video kami. Oke, langsung saja ke topik presentasinya. Oke, baiklah teman-teman, ini adalah materi presentasi saya mengenai pembelajaran pemrograman web ini. Oke, saya lanjutkan slide-nya. Ini biodata saya. Oke, kita akan lanjutkan. Oke, inilah materi yang ke-6, yaitu JavaScript. Ya, tentu tidak asing lagi JavaScript di telinga kita. Karena JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang paling banyak diminati oleh para programmer, mengingat banyaknya startup unicorn yang membutuhkan seorang programmer dengan kemampuan yang handal, karena kelebihan JavaScript yang belum ditemukan di bahasa pemrograman lain seperti HTML, CSS, dan lain sebagainya. Oke, kita akan masuk ke pengertian JavaScript. Ya, apa yang dimaksud dengan JavaScript? Ya, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Netscape yang bermula dari namanya LabScript. Ya, Netscape itu adalah perusahaan layanan komputer asal Amerika yang berkantor pusat di California. Ya, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang isinya suatu bahasa script yang diinterpreter oleh browser. Ya, JavaScript ini disingkat JS, yang berbasis teks yang dapat digunakan pada sisi klien dan server untuk membuat halaman web yang menjadi interaktif. Ya, JavaScript adalah bahasa script yang biasa jalan di browser. Orang-orang biasa bilang client-side programming. Client di sini adalah browser seperti Internet Explorer, Firefox, Safari, dan sebagainya. Kode JavaScript biasanya disisipkan di antara kode-kode HTML. Ya, pertanyaan yang pertama, di mana saya bisa menulis kode JavaScript? Ya, Anda bisa menulis kode JavaScript di text editor seperti Notepad++ dan sebagainya. Lalu yang kedua, apakah saya butuh compiler untuk menjalankan JavaScript? Ya, tidak perlu. Anda cukup menjalankan JavaScript menggunakan browser. Semua browser mempunyai engine yang menginterpretasikan kode JavaScript kita. Ya. Lalu kita akan lanjut. Ya, apa itu JavaScript? Ya, JavaScript merupakan salah satu dari sekian banyak script pemrograman web. Sebagaimana layaknya bahasa pemrograman, JavaScript juga memiliki variabel, tipe data, operator, struktur pemilihan, struktur perulangan, dan fungsi. JavaScript ini bersifat Object Oriented Programming, atau yang mudah dikenal dengan nama OOP. Object Oriented Programming yaitu sebuah mekanisme pemrograman di mana data dan fungsi digabungkan ke dalam sebuah unit yang disebut objek. Ya, penggabungan ini disebut dengan enkapsulasi. Ya, inilah komponen yang dibutuhkan dalam membuat web dengan JavaScript. Ya, pertama itu adalah text editor.
tempat di mana kita menuliskan kode-kode JavaScript. Contoh text editor itu adalah Notepad. Ya tentu kita tidak asing lagi mengenal Notepad ini, karena Notepad ini adalah aplikasi bawaan dari laptop kita ya. Lalu ada Ultra Edit, ada Macromedia, Dreamweaver. Yang kedua adalah web browser. Ya, tempat di mana hasil dari kode JavaScript tersebut ditampilkan. Browser yang digunakan adalah Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, dan Google Chrome. Ini seperti output yang web browser itu. Kalau text editor itu adalah inputnya, input dari coding-coding yang kita buat, baru kita simpan, lalu kita buka di web browser, akan nampak hasilnya di web browser itu. Ya, JavaScript memang cocok untuk mengembangkan website. Namun bahasa pemrograman ini juga bisa dipakai untuk membuat aplikasi mobile. Biasanya pembuatannya menggunakan framework. Ya, framework di sini adalah kerangka kerja. Gunanya untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak. Kita juga bisa menyebutkan sebagai sebuah platform. Setiap bahasa pemrograman tentu memiliki framework. Tidak terkecuali JavaScript. Biasanya framework JavaScript yang digunakan untuk membuat aplikasi mobile adalah React Native. Ya, dengan framework ini, developer hanya perlu menuliskan kode satu kali untuk Android maupun iOS. Tidak perlu satu-satu. Ya, inilah dia yang biasa dipakai aplikasi mobile untuk membuat framework JavaScript, yaitu React Native. Ya, React Native ini jarang kali ya. Karena React Native ini adalah sebuah framework yang mengembangkan aplikasi mobile di dua sistem operasi secara bersamaan. Ini diluncurkan pada tahun 2015 oleh Facebook dan bersifat open source. Nah, kita masuk ke fungsi-fungsi JavaScript. Terdapat 6 fungsi JavaScript. Yang pertama, membuat aplikasi mobile. Yang kedua, menciptakan aplikasi desktop. Yang ketiga, mengembangkan game. Yang keempat, membuat website lebih interaktif. Lalu yang kelima, menyusun slide presentasi. Dan yang terakhir, back-end web development. Inilah bahasa pemrograman lawannya dari front-end. Oke, kita masuk yang pertama, fungsi yang pertama. Ini fungsi yang pertama dari JavaScript. Yang pertama itu membuat aplikasi mobile. Inilah gambarnya, bisa kita lihat. Nah, lalu ya, fungsi JavaScript ini yang satu ini sangat menguntungkan. Hal ini karena Anda tidak perlu menguasai dua bahasa untuk pengembangan sistem operasi mobile yang berbeda. Tanpa React Native yang kita jelaskan tadi, dari JavaScript, Anda perlu bisa bahasa Kotlin untuk Android dan Swift untuk iOS. Biaya pengembangannya pun mahal untuk membeli equipment, menyewa developer yang handal. Jadi framework React Native bisa digunakan sebagai alternatif. Selain untuk membuat aplikasi mobile, fungsi JavaScript juga terdapat pada pengembangan aplikasi desktop. Selengkapnya akan dibahas di poin berikutnya. Nah, inilah dia contoh orang membuat aplikasi mobile. Ini sudah saya buat tadi, tapi tidak perlu kita bahas. Kita lanjut saja. Kita masuk ke fungsi yang kedua.
Yang kedua itu merancang aplikasi desktop. Ini aplikasi desktop. Aplikasi desktop itulah contohnya seperti Zoom dan lain sebagainya. Di fungsi JavaScript yang satu ini hampir mirip dengan fungsi sebelumnya. Pada pembuatan aplikasi desktop, kode yang ditulis bisa dijalankan langsung di sistem operasi yang berbeda. Sebagai contoh, jika Anda menuliskan kode untuk sistem operasi Windows, Anda bisa menggunakan kode tersebut di sistem operasi Linux. Begitu pula dengan Mac OS. Namun hal ini juga memerlukan sebuah framework. Ya, butuh framework juga ya. Biasanya framework yang digunakan adalah Proton Native. Ya, inilah Proton Native itu, dan kayaknya sejenis itu ya Proton Native ya, dari React Native. Ya, framework tersebut berbasis desktop. Ya, hal ini berbeda dengan framework desktop lain milik JavaScript. Contohnya seperti Electron, Neve.js, dan app.js. Ketiga framework tersebut masih berbasis web, meskipun digunakan untuk aplikasi desktop. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, fungsi yang ketiga. Yang ketiga itu mengembangkan game. Selain membuat aplikasi mobile dan desktop, fungsi JavaScript ini juga berlaku pada pembuatan dan pengembangan game. Namun game di sini terbatas, yaitu hanya game online saja, dan tidak bisa game offline. Bahasa pemrograman JavaScript kurang cocok untuk pengembangan game berskala besar. Meskipun begitu, pengembangan game dengan JavaScript justru menguntungkan penggunanya. Mereka tidak perlu mengunduh game tersebut untuk memainkannya. Cukup membuka gamenya dari web browser. Ya, kita sering kali ya melihat game dari web browser. Ya, jika Anda ingin mengembangkan game, Anda bisa menggunakan Physics.js, Pixie.js, Web Graphics Library atau WebGL untuk rendering game gambar 2D dan 3D. Selain untuk Anda juga bisa memasukkan audio untuk membuat game lebih interaktif. Oke, kita masuk ke fungsi yang keempat. Inilah fungsi yang keempat dari JavaScript. Yang keempat itu membuat website lebih interaktif. Inilah tampilan website yang rapi ya, jika kita menggunakan JavaScript. Website tersebut adalah jenis website interaktif, di mana pengguna bisa berinteraksi secara aktif dengan situs tersebut. Seperti website di atas yang merupakan situs jual beli online, pengguna bisa memilih barang yang ingin dibeli kemudian membayar secara online. Nah, jadi tidak hanya game yang interaktif, JavaScript bisa membuat website yang interaktif juga. Fungsi JavaScript yang satu ini memang sudah sering disebutkan dari awal. Dengan JavaScript, website yang Anda buat akan jauh lebih menarik. Misalnya pada aplikasi Google Maps, Anda bisa melakukan zoom in atau zoom out di bagian peta. JavaScript adalah salah satu bahasa pemrograman dapat mewujudkan fitur tersebut. Ya, ketiga hal tersebut tentunya membuat website Anda lebih bagus dan menarik. Tentunya, itu semua bisa dilakukan oleh JavaScript. Ini alasannya mengapa JavaScript seringkali digunakan untuk pengembangan website. Nah, yang kelima, menyusun slide presentasi. Anda bisa menggunakan JavaScript untuk membuat slide presentasi menjadi lebih menarik. Tentunya, presentasi tersebut akan dibuat menjadi sebuah website. Jika Anda tertarik, Anda dapat menggunakan libraries JavaScript, contoh seperti Rebel.js dan Bespoke.js. Dengan Rebel.js, Anda dapat membuat slide presentasi yang cantik dan interaktif dengan bantuan HTML. Namun, ada namunnya.
Jika Anda ingin mendapatkan fitur yang lebih lengkap, Anda bisa menggunakan Bespoke.js. Oke, selanjutnya inilah fungsi yang terakhir dari JavaScript. Inilah backend web development. Ini tampilannya. Ya, JavaScript juga berfungsi untuk pengembangan backend. Ya, apa sih backend development itu? Kita akan lihat. Ya, inilah backend web development. Adalah posisi di mana seorang developer merancang perangkat lunak dari sisi server berhubungan dengan logika dan database dengan menggunakan bahasa pemrograman khusus. Bahasa pemrograman yang digunakan sebagai contoh PHP, Python, Node.js, dan Ruby, dan lain sebagainya. Ya, gaji rata-ratanya pun cukup tinggi, yaitu 6,5 juta. Itu di Indonesia itu, bukan di dunia. Kalau di dunia itu beda ya. Ya, selain seorang back-end developer, juga dituntut dapat mengelola dan membuat sistem basis data untuk pengembangan perangkat lunak. Contoh database-nya itu MySQL, Postgre, MongoDB, Redis, dan lain-lain. Ya, kita bisa menyebutkan dengan behind the scene dari sebuah website. Di sinilah kode-kode dituliskan agar sebuah website bisa berjalan dengan baik. Pengembangan back-end web dengan JavaScript biasanya dibantu oleh sebuah platform bernama Node.js. Platform ini berguna untuk server-side programming. Server-side ini artinya segala hal yang berhubungan dengan sang penyedia web, bukan dengan pengguna. Ya, apa yang menjadi sejarah JavaScript? Kita lihat. Ya, awal hingga pertengahan 1990-an adalah waktu yang penting bagi internet. Dan pada bulan September tahun 95, seorang programmer yang bernama Brandon Eck mengembangkan bahasa scripting baru hanya dalam 10 hari. Awalnya bernama Mocha, tapi dengan cepat dikenal sebagai LabScript dan kemudian JavaScript. Jadi namanya itu adalah Mocha. Lalu dia ganti nama lagi menjadi LabScript dan terakhirnya JavaScript. JavaScript pada mulanya ditemukan oleh Brandon Eck pada tahun 95 yang kemudian dikembangkan untuk Nescafe yang kedua dan menjadi standar ECMA 262 pada tahun 1997. Setelah Nescafe menyerahkan JavaScript ke ECMA, yayasan Mozilla tersebut terus mengembangkan JavaScript untuk browser Firefox. Versi tersebut adalah 1,8.5 ya, identik dengan ES5. Ya, tadi lupa ini. Inilah lanjutannya tadi. JavaScript sejauh ini merupakan bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Ya, inilah dia kan alasannya. Ya, menurut laporan Oktoberse tahun 2018 dari Gitbook, ada lebih banyak repositori kode JavaScript dari bahasa pemrograman lain. Dan jumlah ini terus meningkat tahun demi tahun. Serangkaian kerangka kerja dan pustaka JavaScript seperti Ember, Angular, React, dan Vue telah dikembangkan untuk memungkinkan aplikasi web yang kuat dan rumit ditulis dalam jangka waktu yang sangat singkat. Selain software untuk klien dan server, JavaScript saat ini bahkan memungkinkan programmer untuk menciptakan aplikasi seluler dengan menggunakan JavaScript. Nah, itulah menjadi sejarah dari JavaScript. Oke, kita lanjut. Ya, mengapa kita harus perlu memakai JavaScript? Ya, inilah alasannya kenapa kita perlu mempelajari JavaScript. Ya, inilah kita lihat perkembangan pengguna dari setiap bahasa pemrograman. Ya, cukup tinggi JavaScript di antara bahasa pemrograman yang lain. Itu yang pertama itu JavaScript, yang kedua Python, dan lain sebagainya. Cukup populer kali ya. Nah, kita lihat inilah dia. Selama 7 tahun berturut-turut,
JavaScript menduduki peringkat bahasa pemrograman yang paling umum digunakan dengan 67,8%. Pengembangan menggunakan pada tahun 2019. Menurut Springboard, saat ini JavaScript digunakan untuk membangun 95,2% atau 1,52 miliar situs web, termasuk beberapa situs terbesar di dunia, seperti Facebook dan YouTube. Beberapa aplikasi web populer yaitu Google Maps, eBay, yang juga menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrogramannya. Ya, sebagai developer zaman now, JavaScript menjadi salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer. Mengapa? Di tahun 2016 sudah sekitar 92% yang membuat menggunakan JavaScript. Apalagi di tahun-tahun sekarang, tentu web yang digunakan JavaScript yang lebih dinamis dan interaktif. Banyak perusahaan yang top sudah mengimplementasikan JS sebagai bahasa pemrograman andalannya. Bisa kita buktikan bahwa JS itu populer dan menjadi bahasa yang paling banyak yang digunakan oleh GitHub seperti Facebook, LinkedIn, Trello, Medium, bahkan Google. Selain salah satu bahasa yang digunakan diantaranya adalah JS. Itulah alasannya mengapa para developer berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dalam pelajari JavaScript. Nah, inilah contoh coding dari JavaScript. Kita hanya perlu menambahkan tag script. Ada juga tag formnya. Ini pun dibuat dia bentuk formnya ya. Nanti kita jelaskan di video berikutnya. Ini yang video ini saya hanya menyampaikan materinya saja. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya untuk teman-teman semua, ya, jadi menurut teman-teman, antara JavaScript dengan CSS, manakah bahasa pemrograman yang Anda minati? Teman-teman bisa menambahkan atau menuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika teman-teman menyukai presentasi saya dan video saya, silakan teman-teman tekan like di video kami. Jika teman-teman tidak menyukainya, diabaikan saja. Saya, Yosafat Patiraja Gugu, saya mohon pamit. Sampai jumpa di video berikutnya.